Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ismi Habibah, biasa dipanggil dengan Bu Ismi ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran akidah akhlak yang berjudul Kisah Bilal bin Rabah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ayo kita lihat bersama-sama penayangan video tentang kisahnya Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Ethiopia. Dulu, daerah Ethiopia ini bernama Habasyah. Ia lahir di As-Sarah, daerah barat Arabia, 43 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Ayahnya bernama Robbah, ibunya bernama Hamamah. Mereka menjadi budak Umayyah bin Safwan, seorang bangsawan dari suku Quraisy. Suatu hari, setelah pulang menggembala kambing, Bilal tidak langsung pulang ke rumah Umayyah tuannya. Ia pergi ke rumah Rasulullah SAW. Saat itu, Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi dan mengajarkan Islam. Ketika melihat dakwah dan perangai Rasulullah, Bilal langsung jatuh cinta. Bilal sangat menyukai dakwah Nabi Muhammad SAW. Di tengah sistem perbudakan yang sangat kuat, Islam mengajarkan bahwa budak yang derajatnya rendah seperti Bilal bisa sejajar dengan orang merdeka ataupun bangsawan, baik di kehidupan sosial maupun di mata Tuhan. Bilal tidak ingin pergi dari rumah Rasulullah dan memutuskan untuk menjadi seorang muslim di hadapan Rasulullah SAW. Bilal memeluk Islam karena memiliki keimanan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bilal memiliki posisi sangat dekat dengan Rasulullah. Posisinya tak pernah tergantikan oleh siapapun. Bilal merasakan kedamaian setelah memeluk agama Islam. Sampai suatu hari, Umayyah, majikan Bilal, mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam. Umayyah geram dan berjanji akan menyiksa Bilal. Bilal diseret ke tengah kota Mekah. Umayyah bersama temannya mulai menyiksa Bilal. Tangannya diikat dan badannya dibaringkan di atas tanah padang pasir yang sangat panas di siang hari. Dia dipaksa untuk melupakan Allah Subhanahu wa taala dan kembali menyembah berhala mereka. Bilal memiliki iman yang sangat kuat. Ia menolak menyembah berhala dan terus menangis sambil mengucapkan Ahad, 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 yang artinya Allah Maha Esa. Nabi mendengar siksaan terhadap Bilal. Kejadian itu begitu membuat Nabi sangat sedih. Nabi meminta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu membeli dan membebaskan Bilal dari Umayyah. Bilal sangat bersyukur karena telah bebas menganut ajaran Islam. Bilal diketahui memiliki suara yang indah. Rasulullah sangat menghormati dan menyukai suara indah Bilal dan memilihnya menjadi muazin pertama dalam Islam. Tahukah kamu apa itu muazin? Muazin adalah orang yang bertugas mengumandangkan azan. Tidak hanya mengumandangkan azan di masjid. Ketika Nabi merasa lelah setelah melakukan perjalanan panjang atau sehabis aktivitas, beliau memanggil Bilal. Arihna ya Bilal, yang artinya, beri kami ketenangan wahai Bilal. Suara azan Bilal
tidak hanya indah didengar, tapi juga membawa kedamaian. Demikian keteladanan Bilal bin Rabah. Semoga dapat memberikan contoh untuk kita semua agar selalu sabar dan taat dalam menghadapi cobaan. Karena sesungguhnya Bilal bin Rabah itu bukan pemuda yang tangguh dalam bertarung, tetapi ketangguhannya dalam Islam melampaui ketangguhan para pemuda tangguh manapun. Imannya sama sekali tidak goyah walaupun dicerca, disiksa oleh siksaan yang sangat berat. Nah anak-anak, dari kisahnya tadi dapat kita beri beberapa kesimpulan bahwa yang pertama, Bilal adalah seorang budak atau hamba sahaya milik seorang Quraisy yang bernama Umayyah bin Khalaf. Berikutnya, berbagai macam penyiksaan dan kekejaman yang diterima oleh Bilal tidak membuat imannya luntur. Dia tetap berpegang teguh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, ketika Bilal disiksa oleh orang kafir Quraisy, Bilal selalu mengatakan ahad, ahad, yang artinya bahwa Bilal mengakui bahwa Allah itu esa, satu, dan tidak ada yang lain selain Dia. Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah dengan menebusnya dengan emas sebanyak 9 uqyah kepada Umayyah bin Khalaf. Demikian cerita Bilal bin Rabah. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita untuk selalu sabar dan tawakal kepada Allah. Berikutnya adalah tentang sabar. Sabar artinya dalam menerima sesuatu yang tidak disenangi dengan rasa ikhlas dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Karena sungguh Allah beserta orang-orang yang bersabar. Sabar sendiri terbagi dalam 3 hal dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Demikian pembagian dari sabar itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua baru ista'inu bis sabri, minta tolong dengan Allah dengan sabar. Sabar itu artinya menahan. Makanya bulan puasa itu disebut dengan syahrus sabri, bulan menahan. Tahan makan, tahan minum, tahan mata, tahan telinga, tahan kaki, tahan lidah, tahan hati, tahan pikiran. Itu yang disebut dengan sabar. Sabar level paling bawah, sabar ketika ditimpa musibah, meninggal, sakit, bangkrut, kerugian, tertipu dan lain sebagainya, maka dia sabar.
Lidahnya sabar, tidak mencaci maki, sumpah serapah. Lalu kemudian tangannya sabar, tidak memukul, tidak ringan tangan. Kakinya sabar, tidak nendang-nendang orang. Di level sabar yang paling bawah adalah sabar menerima ujian, kematian, sakit, bangkrut, miskin, susah, melarat, dan segala bentuk penderitaan dalam hidup. Ini sabar yang pertama. Sabar di atas itu adalah sabar ketika diuji Allah untuk beribadah. Sabar bangun malam untuk tahajud, sabar untuk puasa sunat Senin Kamis walaupun makanan enak, sabar untuk tidak berfoya-foya duitnya lebih dipakai untuk fakir miskin, menyekolahkan anak yatim, du'afa, anak tidak mampu. Itu sabar level 2. Ini yang disebut dengan sabar dalam hal beribadah. Sabar yang paling tinggi puncaknya adalah sabar dalam hal menahan diri untuk berbuat maksiat padahal kesempatan itu ada. Inilah sabar yang paling tinggi levelnya. Ada kesempatan untuk main judi, ada kesempatan untuk pakai narkoba, ada kesempatan untuk berzina, ada kesempatan untuk korupsi, ada kesempatan untuk menipu, tapi tidak mau dia lakukan. Maka orang itu disebut dengan sabar level 3. Demikian sabar yang terbagi dalam 3 hal yang dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah cara agar bisa bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan. Yang pertama, menerima cobaan dengan ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengingat janji Allah bahwa sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya, mengambil hikmah dari cobaan yang menimpa dan selalu berdoa serta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi anak-anak kelas 4 di sekolahan ini. Belajarlah untuk mempelajari kisah Bilal bin Rabah dengan cara bersabar, tabah dalam menghadapi cobaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.